Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulana Zulfa dari kelas 11 TJKT 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian VoIP dan juga akan mengerjakan VoIP. Apa itu VoIP? VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan panggilan suara dilakukan melalui internet, bukan jaringan telepon biasa. Contoh-contoh dari VoIP adalah yaitu bisa seperti WhatsApp call, Zoom, Google Meet, dan lainnya. Kelebihan VoIP yaitu adalah biaya lebih murah, bisa dipakai di mana saja, dan kekurangannya yaitu internet harus membutuhkan internet dan akan delay jika internet tidak stabil. Nah, kita masuk saja ke pengerjaannya. Di sini kita membutuhkan dua buah router yang 2811. Lalu kita membutuhkan juga switch yang 2960, simpan. Lalu kita membutuhkan 5 device. Kita akan menggunakan satu laptop dan 4 IP phone. Kita pasang pada router yang pertama, lalu pasang juga di router yang kedua. Lalu jika sudah semuanya dipasangkan, kita membutuhkan kabel untuk menyambungkan kedua router. Kita akan menggunakan kabel crossover. Lalu kita membutuhkan kabel straight untuk menyambungkan dari router kepada switch. Lalu kita menggunakan kabel straight kembali untuk menyambungkan switch kepada kelima device kita. Kita sambungkan satu persatu. Lalu jika sudah semuanya, kita lakukan hal yang sama di router yang kedua. Kita menggunakan kabel straight untuk menyambungkan router ke switch, lalu membutuhkan kabel straight lagi untuk menyambungkan switch ke kelima device kita. Lalu jika sudah semuanya, jangan lupa kita nyalakan device IP phone kita. Itu pencet IP phone-nya, dan di sini ada IP phone power adapter. Kita pencet dan tahan, kita pasang di sini. Kita lakukan pada semua device IP phone kita. Kita nyalakan terlebih dahulu semuanya. Jika sudah semuanya, kita akan melihat warna hijau di setiap kabel, maka itu sudah menyala device kita, kelima device kita. Lalu setelah itu kita masuk ke router pertama, klik, lalu kita ke CLI, lalu di sini kita klik ketik no, lalu enter, lalu di sini kita enter lagi. Setelah ada tampilan router, kita ketik enable, lalu ketik konfigurasi terminal, lalu setelah itu kita ketik
internal A 0/0. Lalu setelah itu enter. Jika sudah, kita akan memasukkan IP address. Kita akan ketik 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0. lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik no shutdown, lalu enter, lalu ketik exit, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik lagi internal FA 0/1, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik IP address, kita menggunakan angka 13.13.13.1 spasi 255.255.255.0, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik no shutdown, lalu exit. Lalu setelah itu kita ketik IP DHCP full voice, terus itu enter. Lalu kita ketik next, kita masukkan angka 13.13.13.0, lalu spasi 255.255.255.0. lalu setelah itu kita ketik enter. Lalu kita ketik lagi di sini default strip router. Lalu setelah itu kita spasi masukkan angka 13.13.13.1. Setelah itu enter lagi. Lalu kita kekurang T karena di sini ada tulisan invalid, maka kita ada yang salah di defaultnya, kita kekurangan T. Strip router, lalu masukkan angka 13.13.13.1, lalu enter. Lalu ketik di sini option 150 IP, lalu masukkan angka 13.13.13.1, terus setelah itu enter. Lalu kita ketik exit di sini. Setelah itu kita ketik IP DHCP excluded strip address, lalu spasi, lalu kita ketik angka 13.13.13.1, lalu setelah itu enter. Lalu di sini kita ketik lagi teleponi strip service, lalu setelah itu kita enter. Lalu setelah itu kita masuk akan mengetik max strip dn spasi. Di sini kita akan memasukkan angka jumlah device kita, karena kita menggunakan 5 jumlah device, maka di sini kita akan ketik 5, lalu enter. Lalu kita klik lagi max strip phone, lalu kita akan masukkan jumlah device kita lagi, yaitu kita menggunakan 5 device, jadi kita akan ketik 5. Terus setelah itu kita enter, lalu kita ketik IP source strip address, terus setelah itu kita masukkan 13.13.13.1 spasi port 2000, lalu setelah itu enter. Lalu di sini kita ketik auto sign 125, karena jumlah device kita 5, maka kita ketik 125 ya. Lalu setelah itu enter. Lalu di sini kita ketik exit, enter. Lalu kita ketik ipon strip dn 1. Di sini kita akan mengasih seperti nomor telepon di setiap masing-masing device kita. Setelah ketik ipon strip dn 1, kita enter. Lalu di sini kita ketik nomor 1111. Kita untuk device pertama akan menggunakan nomor 1111. Lalu di sini enter.
Lalu di sini kita ketik lagi ipon dn, ipon strip dn 2, lalu enter. Lalu setelah itu kita beri lagi angka 2222. Di sini enter. Kita akan mengulanginya seperti tadi. Kita klik ketik ipon strip dn 3, lalu enter. Kita ketik nomor 3333. Kita lakukan lagi sama ipon strip dn 4, lalu kita enter. Kita ketik lagi nomor 4444. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik lagi ipon strip dn 5 ketik nomor 5555. Kita enter. Terus sudah itu di sini kita akan diamkan saja. Kita pindah ke router kedua. Di sini kita akan percepat waktu dulu sedikit. Kita klik 2 kali, itu 2. Lalu kita pindah ke router kedua. Di sini kita lakukan sama seperti tadi, hanya saja diubah IP-nya sedikit. Di sini kita ketik no, lalu enter, lalu enter kembali sampai ada tulisan router. Di sini ada tulisan router, maka di sini kita akan ketik enable, lalu enter, lalu kita ketik konfigurasi terminal. Di sini enter. Lalu setelah itu kita akan masuk internal fa0/0, lalu enter. Lalu setelah itu kita akan masukkan IP address 20.20.20.2 spasi 255.255.255.0. Lalu setelah itu enter. Lalu kita ketik no shutdown, enter. Lalu kita ketik exit. Lalu setelah itu kita akan ketik internal fa0/1, lalu enter. Lalu kita masukkan IP address. Kita akan ketik angka 14.14.14.1, lalu spasi 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita enter, ketik lagi no shutdown, enter. Kita ketik lagi exit. Lalu setelah itu kita ketik di sini IP DHCP full voice. Kita klik enter. Lalu kita akan masukkan net 14.14.14.0 spasi 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Lalu kita ketik di sini default strip router spasi 14.14.14.0 di sini enter. Lalu kita ketik option spasi 150 spasi IP, lalu spasi masukkan lagi angka 14.14.14.1. lalu di sini kita enter. Lalu setelah itu kita exit di sini. Lalu kita ketik IP DHCP excluded strip address. Di sini spasi masukkan angka 14.14.14.1. lalu kita enter. Lalu kita di sini ketik telephony strip service, lalu enter. Lalu di sini kita ketik max strip dn. Kita masukkan lagi angka sesuai jumlah device kita di router kedua. Di sini kita menggunakan 5 device di router kedua, maka kita ketik 5, lalu enter. Lalu kita ketik lagi max strip phone spasi, kita masukkan jumlah device kita lagi di router kedua ini. Kita menggunakan 5 router, maka ketik 5, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik IP source strip address, masukkan angka 14.14.14.1
spasi port spasi 2000. Lalu di sini ya sudah enter. Lalu setelah itu kita akan ketik auto sign 1 to 5. Di sini kita ketik 5 karena jumlah device kita 5. Lalu setelah itu enter. Lalu di sini kita exit saja, keluar, lalu enter. Lalu di sini kita akan ketik lagi ipon strip dn untuk mengasih nomor di setiap device kita. Kita ketik ipon strip dn spasi 1, lalu enter. Lalu kita ketik nomor kita, karena di router yang pertama tadi kita menggunakan angka 111, maka di router yang kedua ini kita akan menggunakan angka 1010. Lalu enter. Lalu kita ketik lagi ipon strip dn spasi 2. Kita akan enter. Kita kasih lagi nomor 20. Enter ipon strip dn spasi 3. Enter. Lalu kita kasih nomor 30. Enter. Lalu kita di sini akan mengasih nomor untuk ipon strip dn 4 untuk di device keempat. Sini enter. Lalu di sini kasih angka nomor 40. Lalu enter. Lalu kita ketik lagi ipon strip dn 5. Dikasih nomor 50. Nomor 50. Jika sudah begini, kita keluar saja dan kita percepat 2 kali. Lalu setelah kedua router dikonfigurasi, kita masuk ke switch yang di router pertama. Kita klik, lalu kita klik CLI di sini. Nah, di sini kita akan klik enter sampai ada tulisan switch. Lalu di sini kita ketik enable. Di sini enter. Lalu setelah itu kita ketik konfigurasi terminal. Lalu setelah itu enter. Setelah itu kita ketik di sini internal RA FA spasi 0/1 strip 24. Sini kita enter. Lalu kita ketik lagi switch port spasi voice spasi VLAN spasi 1. Lalu jika sudah, kita klik enter. Lalu kita ketik exit. Di sini kita ketik exit lalu enter. Lalu setelah itu kita percepat lagi waktu. Di sini kita warna oranye, kita percepat, klik 2 kali sampai berwarna hijau. Kita akan pindah ke switch yang kedua di router yang kedua ini. Kita klik lagi ke CLI. Di sini lakukan hal yang sama, yaitu enter sampai ada tulisan switch. Jika sudah ada, kita ketik enable, enter. Lalu kita ketik lagi konfigurasi terminal. Di sini enter. Lalu kita masukkan kembali internal FA 0/1 strip 24. Lalu setelah itu kita klik enter. Kita ketik lagi switch port spasi voice spasi VLAN spasi 1. Setelah itu kita enter, lalu kita exit saja. Oke, setelah itu kita biarkan. Di sini warna oranye, kita klik 2 kali supaya hijau. Di sini kita pindah kembali ke router yang pertama, klik. Lalu di sini kita enter sampai ada tulisan router. Kita ketik enable, lalu enter. Lalu kita ketik konfigurasi terminal, lalu enter. Lalu kita masukkan IP spasi root spasi masukkan angka 14.14.14.0 spasi 255.255.255.0 spasi 20.20.20.2. Setelah itu kita enter.
lalu kita exit, kita ketik write. Jika sudah tulisan oke, kita biarkan, lalu kita skip 2 kali. Itu masuk ke routine yang kedua. Di sini sama, kita enter. Di sini kita belum keluar dari config ipondn-nya, kita di sini exit, kita enter, kita ketik lagi exit sampai kita ke router yang biasa. Di sini exit kembali. Nah, di sini kita enter saja sampai ada router, terus kita enable, enter, kita ketik konfigurasi terminal, enter. Lalu setelah itu kita masukkan IP rootnya, IP spasi root angka 13.13.13.0 spasi 255.255.255.0. lalu kita spasi masukkan angka 20.20.20.1. setelah itu kita exit. Setelah exit kita klik write. Jika sudah oke, kita biarkan, lalu kita percepat 2 kali, lalu kita ke laptop yang ada di router pertama ini. Kita klik laptop, ke desktop, lalu ke IP configuration, kita pindahkan dari static ke DHCP. Kita tunggu di sini DHCP request successful. Ya sudah, kita akan mengecek angka yang ada pada device tersebut. Di sini kita mendapatkan angka 55 untuk laptopnya. Kita cek juga untuk di IP phone-nya, klik IP phone. Di sini ada GUI, masuk ke GUI. Di sini untuk IP phone yang di sini kita mendapatkan angka 222. Kita cek pada semuanya. Kita ke GUI lagi. Kita mendapat angka 11. Ke GUI. Kita di sini akan mendapat 33. GUI. Mendapatkan angka 444. Lalu kita akan mengetesnya dengan cara menelponnya. Di sini IP phone yang ini kita mendapatkan nomor yaitu 222, itu di line numbernya. Kita akan menelponnya dari sini. Di sini kita akan klik 222, lalu pencet yang telepon ini ke sini. Di sini ada warna merah. Di sini kita angkat saja. Dan di sini ada tulisan connected, maka kalian tersambung. Kita keluar. Lalu kita masuk ke laptop di sini. Untuk di laptop yang di routing kedua, kita klik, kita pindah ke desktop, ke IP configuration, dari static pindahkan ke DHCP. Di sini successful ya, sama sudah terkonfigurasi. Lalu kita akan mengecek nomornya. Di sini kita mendapat untuk laptop di router kedua mendapatkan angka 50. Exit saja, keluar, dan kita akan mengecek nomor device yang lainnya di router kedua ini. Klik IP phone, di sini GUI, di sini mendapatkan angka 4040 untuk IP phone ini. Kita keluar IP phone ini, kita mendapatkan angka GUI, mendapatkan angka 20. Lalu exit, lalu cek lagi di sini 30 keluar, dan di phone terakhir ini kita GUI dan dapat angka 10. Di sini kita akan mencoba menelpon lagi dari di router kedua ini. Kita akan menggunakan laptop karena laptop mendapatkan angka 50. Kita keluar, kita akan menelpon dari sini. Di sini kita ketik 50, lalu angkat yang telepon ini, pindah ke laptop, ke Cisco IP komunikasi. Lalu di sini ada telepon from 3030. Di sini kita angkat, yaitu dengan cara
Oh, di sini sudah terangkat ya, di sini sudah ada tulisan connected. Maka di situ kalian sudah berhasil mengkonfigurasinya dan sudah tidak ada yang gagal ya. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.